Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan. Salam rahayu. Hum swastiastu, namo buddhaya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketemu lagi dengan channel Teguh Marifat mengenai praktek Thariqah Naqsabandiyah Kholidiyah Nusantara. Sekali lagi praktek Thariqah Naqsabandiyah Kholidiyah Nusantara. Masih dalam bahasan tentang ilmu sebagai energi paripurna metafisika semesta raya. Kali ini masih membahas tentang ilmu dalam part keempat. Yang pada pertama kita membahas ilmu adalah nur, yang kedua asalnya nur dari mana, yang ketiga derajat dimensional ilmu, ada 3 derajat dimensional ilmu. Bisa jadi sekarang bisa disebut sebagai pengulangan, namun untuk memperjelas atau memperdalam, karena mengingat bahwa ilmu adalah nur adalah energi, itu belum banyak dikenal dan dirasakan. Apalagi dirasakan, dikenal pun juga belum. Padahal nanti Rasulullah mengatakan bahwa ilmu ada 2. Ilmu itu mengenai deskripsi atau argumentasi. Yang kedua ilmu yang ada di dalam hati, itulah yang bermanfaat. Maka ilmu pada level dirasakan inilah baru bisa dikatakan bermanfaat. Dalam kesempatan ini saya ingin memperdalam tentang manfaatnya atau bermanfaatnya ilmu, yang sekali lagi kami ulang bahwa al ilmu ilmani wadalika al ilmu ilmani, al ilmu yang pertama al ilmu ala lisani wadalika hujatullah ala bani adam, bahwa ilmu oleh lisan atau atas lisan, dan itu merupakan hujah atau argumen Allah bagi Bani Adam atau terhadap Bani Adam. Yang kedua al ilmu fil qalbi. Sekali lagi kami minta nanti perhatian masing-masing di antara kita, apa bedanya ala lisani dengan fil qalbi. Tentu Rasulullah punya makna dengan membedakan 2 kata depan ini. Ya, tentu bagi ahli bahasa silahkan untuk bisa memperdalam kenapa tidak di awal itu al ilmu ala lisani, kok yang kedua tidak al ilmu ala qalbi tapi fil qalbi. Wadhalika ilmu nafi, jadi ilmu nafi sebagai sifat dari ilmu, jadi itulah ilmu yang bermanfaat. Sekali lagi saya tidak serta-merta mengatakan bahwa ilmu jabuah tidak bermanfaat, tapi begitulah adanya bahwa yang ilmu fil qalbi itu ilmu yang bermanfaat. Kita diingatkan bahwa ilmu adalah nur adalah energi, maka untuk mempermudah saja, untuk mempercayakan saja ilmu adalah nur, kita menggunakan kaidah ataupun khasanah yang berlaku di dunia Arab sana. Ada rumusan yang pernah saya dengar, ilmu adalah nurun fil qalbi, atau ada yang disebutkan al ilmu nurul qalbi, bukan, tidak ada v-nya ya, ada beberapa itu. Yang intinya ilmu adalah di dalam hati. Nah, itu mirip dengan al ilmu fil qalbi. Nah, ilmu nurun fil qalbi itu ternyata mirip. Begitu nurun fil qalbi juga ada di surat Baqarah 1997 disebutkan wa nazalahu ala qalbika biidznillah. Jadi gampangnya supaya tidak repot-repot, kalau kita belum bisa menemukan rumusan ilmu adalah nur, maka berdasarkan surat Nur 35, maka yang rumus pakai aja rumus al ilmu fil qalbi atau al ilmu nurul qalbi, untuk membedakan ilmu adalah sains ya. Sains ini lebih banyak pada deskripsi, definisi, literasi dan lain, narasi dan lain sebagainya. Oke. Dalam kesempatan ini saya ingin memperdalam di manakah
posisinya ilmu adalah al-ilmu nafi, bermanfaat ya, ilmu bermanfaat. Saya ambil contoh saja, ketika orang Jawa itu mendengar ataupun memahami, menangkap suatu makna tentang baik secara verbal maupun secara visual ya, verbal maupun secara visual, tentang jeruk nipis ya. Jeruk nipis, mungkin lebih banyak mendengar kata jeruk nipis daripada kita melihat visual jeruk nipis, karena gambar jeruk macam-macam banyaknya. Tidak semua gambar jeruk tidak serta-merta bisa membedakan ini gambar jeruk nipis atau gambar jeruk apa gitu. Nggak bisa. Tapi begitu jeruk nipis sudah spesifik ya. Bagi orang Jawa, maaf, mungkin untuk yang lain Jawa itu bisa apa yang bisa dipersamakan dengan itu. Bagi orang Jawa itu mendengar jeruk nipis itu sudah bisa membayangkan, dan kabar gembiranya sekaligus sudah ada reaksi air liur kita itu keluar ya. Jadi air liur kita keluar, itu ada di istilahnya reaksi Pavlov kata. Saya tanya dari Mbak Meta, itu reaksi Pavlov atau sebutnya reaksi psikofisiologis namanya ada. Jadi reaksi fisiologis yang dipengaruhi oleh pengaruh fisik. Mengingat pencetus dari psikologi itu adalah Ivan Pavlov, mungkin itu karena dilihat dari pencetusnya maka dinamakan reaksi Pavlov. Jadi reaksi fisiologis yang ditimbulkan atau dirangsang oleh pemahaman atau tanggapan terhadap suatu makna atau zat yang sebutannya adalah jeruk nipis, dan sudah berhasil digambarkan jeruknya dan secara visual ya, sudah dicitrakan. Melihat dari ini berarti kalau kemarin saya bicara ada 3 dimensi, 3 derajat dimensional ilmu, maka ini sudah pada masuk derajat dimensional ilmu yang kedua karena digambarkan. Karena dalam bentuk gambar atau dicitrakan, yang gambar atau citra itu dihantarkan oleh cahaya ya. Nanti karena pada level kita ketiga yang ilmu adalah sebagai gelombang, itu tidak dapat dihantarkan oleh cahaya tapi oleh nur. Nur sekali lagi tidak serta-merta itu cahaya, karena perbedaan gelombang yang sangat mencolok, yang 27 kali gelombang cahaya itulah nur ya. Nur ya. Nah, reaksi di sinilah yang bisa disebut energi. Lah ketika ada reaksi ini timbul secara fisiologis, lah fisiologis itu kanlah akan timbul suatu reaksi baik dalam gerak maupun dalam bentuk reaksi yang lain ya. Apakah nanti jadi menyicipi atau tidak, itu kan timbul gerakan berikutnya. Artinya dari reaksi itu, oleh karena rangsangan secara verbal adalah jeruk, kemudian berhasil menggambarkan bentuk jeruk dan berhasil menimbulkan reaksi Pavlov atau reaksi psikofisiologis ya, maka berikutnya, dan itu reaksi itu merupakan gerak ya. Ada gerak yang sifatnya pasif atau diam, maka akan timbul gerak yang sifatnya aktif, apakah jadi memegang atau mengkonsumsi jeruk atau mundur untuk tidak menyentuh lebih jauh tentang jeruk nipis itu tadi. Nah, gerak inilah, timbulnya gerak inilah, bukankah itu dinamakan energi yang secara fisika itu bisa energi mekanika yang terdiri dari energi kinetik dan energi potensial. Nah, disitulah letaknya ilmu adalah sebagai energi ya, ilmu sebagai energi yang ditimbulkan tadi dalam gelombang yang kedua berupa gambar, dan kemudian timbul reaksi Pavlov atau reaksi psikofisiologis. Ada orang Jawa gampang ini keluar air liurnya, bahasa ilmiahnya, keilmuannya begitu ya. Tapi gampang itu langsung kita aja yang bicara sudah langsung menelan
ludah karena masih ingat membayangkan bagaimana kejutnya ya, terbayang kejutnya karena yang pernah merasakan ini pasti terbayang kejutnya ini, karena kejutnya tidak dapat dilanjutkan dilihat itulah timbul reaksi, itulah menjadi timbulnya gerak, sehingga menimbulkan gerak itulah energi ya. Ini untuk mempermudah di manakah ilmu adalah energi ya, energi lebih khusus tentang energi metafisika. Meskipun dalam hal ini nanti dalam praktek torekot itu yang akan dijangkau adalah alam metafisika, namun bertolak atau menggunakan rumus-rumus ataupun kaidah-kaidah yang berlaku di alam fisika, karena alam metafisika dan alam fisika sifatnya adalah selaras atau universe ya, atau universe, minimal universe, walaupun nanti ada istilah metaverse, ada mencapai semua plafon semua alam akan terangkum menjadi satu. Ini yang ingin saya tekankan untuk mudah-mudahan bisa memperjelas di manalah posisi ilmu sebagai energi. Mestinya baik pada derajat dimensional yang pertama, ilmu adalah berupa nama atau definisi, deskripsi atau secara verbal, meski dua-duanya berarti juga bisa menimbulkan energi. Dan sebenarnya ketika mampu menimbulkan energi secara tidak sadar, secara tidak tersadari, itu sudah berhasil menggambarkan dalam bentuk citra ya, dan sekaligus bisa mengikat atau mengundang reaksi fisiologis atau reaksi psikofisiologis atau reaksi Pavlov ya. Itulah yang kita sadari bahwa ilmu adalah bisa berhasilnya ilmu adalah seperti itu. Karena mengingat bahwa apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, man arada dunya fa'alaiha bi ilmin, man aradal akhirah fa'alaiha bi ilmin, man aradahuma fa'alaiha bi ilmin. Barang siapa yang menghendaki sesuatu atau kesuksesan atau kebahagiaan di dunia, itulah dengan ilmu, akhirat juga dengan ilmu, keduanya juga dengan ilmu. Jadi pentingnya ilmu itu adalah begitu vital ya, begitu vital. Kemudian sebagai argumen yang kedua, betapa vital dan vital dan mendalam dan fungsi vitalnya ilmu lah, pada vitalnya ilmu ada satu artikel yang pernah saya baca, nanti silahkan dicari juga di googling ya, bahwa untuk mengkategorikan di mana posisi ilmu dengan jalan meninjau struktur tentang alam ini ya, struktur tentang alam ini yang dari awal dikatakan bahwa alam ini, alam jasmani kita, alam di bumi kita itu ada beberapa tingkatan. Yang secara umum alam ini bumi yang alam jasad ini terdiri dari benda ataupun terdiri dari tanah ya. Tanah kemudian terbuat dari air kemudian terbuat dari udara juga dari api yang sering terkenal dengan unsur tanah, air, udara, dan api. Ini ternyata merupakan tingkatan ya, Tanah itu terbuat dari air terbuat dari angin terbuat dari api. Ya, kalau bisa dikatakan tin atau art, kemudian air itu alma, kemudian angin itu arih, yaitu ariyaha arih. Kemudian api itu adalah nar, baru nar itu terbuat dari nur. Walaupun antara nar dan nur secara bahasa itu akar katanya sama, nun wawu ro, cuma ada narun menjadi nurun ya.
ada nur. Nah, ini perbedaan harokat bisa dipelajari bagi yang ahli bahasa, apa bedanya harokat dhammah nur dan harokat dhammah fathah. Nur terbuat nur ya, jadi tanah, air, api, tanah, air, udara, api, atau tin, art, air itu ma, kemudian udara arih, kemudian api adalah nar. Nar itu terbuat dari nur ya. Nur terbuat dari setelah nur itu tingkatan lebih mendalamnya adalah iman ya. Tingkatan mendalamnya adalah iman, baru setelah iman adalah ilmu, baru setelah ilmu adalah al-hayyu. Itu ada susunan seperti itu. Nah, al-hayyu itu yang maha hidup. Nah, maha hidup. Jadi kalau dibalik susunannya al-hayyu, baru turun lagi menjadi al-ilmu, turun lagi menjadi al-iman, turun lagi menjadi an-nur, turun lagi menjadi nar, turun lagi menjadi rih, turun lagi menjadi ma, turun lagi menjadi tin atau ar, menjadi alam jasad sekarang ini. Dilihat dari itu, maka kedudukan atau level al-ilmu itu setelah al-hayyu ya. Jadi turunan yang pertama dari al-hayyu yang maha hidup adalah al-ilmu. Jadi betapa dekatnya dan betapa vitalnya, fundamentalnya, dan fundamental ya tentang kedudukan ilmu itu sendiri. Dan ilmu yang kita sekarang ini kita bahas adalah ilmu adalah nur ya. Ilmu adalah nur. Jadi turunan dari ilmu adalah nur, jadi lebih dulu ilmu daripada nur. Nur baru menurunkan nar, nar baru menurunkan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu dilihat dari argumennya, memang betapa vital dan fundamentalnya ilmu. Yang kita ringkas bahwa ilmu adalah energi. Ya, nanti kita bahas bahwa di mana posisi ilmu sebagai energi pada derajat ilmu yang ketiga. Bahwa derajat ilmu ketiga ilmu dikodifikasikan dalam bentuk gelombangnya. Nanti kita bicara dalam bentuk citra ya, yang bisa menimbulkan reaksi psikofisiologis. Lagi pantau terus bagaimana nanti kesudahannya ilmu dan bagaimana cara mendapatkan ilmu itu yang bisa berenergi dan itu merupakan gelombang. Pantau terus channel Teguh Marifat dalam kesempatan yang akan datang. Sekali lagi ini mengenai praktek Thariqah Naqsabandiyah Kholidiyah Nusantara. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah nur kepada kita semua sebagai energi yang maha hidup, energi dunia dan akhirat. Jadi kalau mengenai energi nur, energi dunia dan akhirat. Inilah yang kita maksudi. Mohon atas segala kurangnya. Inilah yang kita maksudi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.